التوفيق والهدى للنور والسكينة والمكيف يومنا وكلام بلال وحبي فلا جلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sehat semuanya? Aman? Yang jomblo aman? Aman ya? Aman? Beneran? Ya? Hidupnya aman ya? Sehat ya? Ya, hatinya aman, hatinya aman. Oke, baik teman-teman. Mohon izin, apakah saya harus pakai mic ini atau boleh pakai mic ini? Boleh ya? Oke. Saya agak batuk takutnya nggak bisa. Asik. Baik teman-teman, ya ini karena MOT dan RDP yang undang ya. Sebenarnya saya itu ada amanah di UNER kayak gitu. Kan karena beliau yang undang kayak gitu kan. Akhirnya ya wis lah Mas Agus, ya wis gak usah ngurusin nang UNER gak apa-apa, ke GC aja gitu. Karena jujur teman-teman saya memiliki tanggung jawab moral kalau bahasnya di musik. Mas Agus bilang saya itu bukan orang Surabaya, benar. Saya itu orang Gresik. Kalau teman-teman ada yang dari ini Gresik kota semuanya ya, ada yang Gresik sana enggak? Daerah sana, Dukun, Panceng gitu. Dukun ada Dukun, bunga daerah situ ya. Asli maksudnya. Saya itu Dukun, kelahiran Dukun, kelahiran Lomayu kalau kita. Oh iya, Dukun nggak tahu Lomayu tahu. Nah gitu, ya itu gitu. Tapi sudah lama di Surabaya. Di Mambaru Solusi 3 tahun. Jadi teman-teman nggak ngundang orang luar sebenarnya, ngundang warga sendiri. Gitu. Jadi di Mambaru Solusi santrinya Kiai Bukti. Ya, jadi kalau beberapa kali tetap sowan, gitu. Tapi nggak pakai gini, ngomel lah bagus semua. Pakai sarung, pakai kopiah, pakai pensi. Tapi karena ini memang spesial MOT ya, jadi berubah tampilan jadi seperti ini. Gitu. Saya Mas Agus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat kita ngambil ibronya ya, dapat ngambil hikmahnya. Kalau mau tanya, nggak apa-apa, dicatat saja masalah apapun, ayo. Nah gitu. Ada yang sudah pernah discuss dengan saya dalam tanda kutip ikut online maupun ikut kajian offline? Atau hari ini the first time? Oke, sip. Kalau the first time enak kos. Bisa materi saya mas? Ada yang pernah lagi patah hati gitu sekarang hari ini? Ngapain? Enggak mau. Ada yang habis di ghosting gitu? Matain biasa, Rarik matain pakai mic. Iya. Habis di ghosting gitu ada nggak? Aman ya berarti ya. Berarti lagi nggak ada trauma kan ya? Ya berarti kalau nggak ada trauma berarti nggak ada seseorang yang ada dalam hati yang nggak bisa dilupain ya. Beneran ya? Bener ya? Oke, nggak apa-apa kalau gitu berarti hatinya sehat walafiat. Ya, karena hati yang nggak sehat walafiat itu bisa jadi ada seseorang yang masih tertinggal di dalam hatinya yang itu belum bisa dihapus karena kesalahan milih spidol tulisnya. Nah, hati kan ibarat kertas putih gitu atau papan tulis putih gitu, yang harusnya pakai spidol apa namanya itu board marker, ya dia tulisnya pakai permanen sehingga dihapusnya susah loh, harus pakai thinner dulu gitu. Itu yang disebut teman-teman. Kalau bahasa kitab kuningnya, karena saya dekat sama pondok saya jadi nggak enak kalau nggak bahas kitab kuning. Kalau bahasa kitab yaitu Zain karya Imam Al-Nawawi Al-Bantani itu an-nanah, yaitu adalah seseorang yang masih merindukan seseorang yang lain atau mantan yang lain padahal dia sudah menikah dengan seseorang yang halal baginya. Nah itu bahaya banget. Penyakit seperti itu bahaya banget. Kenapa sekarang banyak orang yang selingkuh? Karena masih belum bisa ngapus itu. Maka tuntaskan teman-teman. Ya dalam lagi tuntaskan ya, dimaksud tuntaskan adalah terima dengan tulus. Kalaupun pernah disakitin sama orang lain, sudah terima itu gitu. Oh aku pernah disakitin, ya sudah. Gak usah bayangin, andai dia dulu gak nyakitin aku ya gitu. Atau kita pernah ngefans sama seseorang gitu kan. Ya kayak Mas Syifa tadi di sini, ya Allah luar biasa ya, sudah ganteng, suaranya merdu gitu kan. Begitu punya kriteria seperti Mas Syifa, dapatnya nggak seperti Mas Syifa, dapatnya Mas Syafi ada nggak ada, atau Mas Supri katakan, atau Prayitno katakan, yang nggak Syifa kan artinya obat, begitu. Di dalam pernikahannya masih merindukan Mas Syifa, itu yang nggak boleh teman-teman, maka itu harus dihapus. Sudah materi saya. Oke, baik, next. Maka teman-teman,
Kalau ini judulnya adalah kita enjoy, kita nikmatin saja prosesnya. Pertanyaannya saya mau tanya ke teman-teman, ya, teman-teman nih, gimana caranya teman-teman mendapatkan istri atau suami? Gimana caranya? Menikah. Ya oke lah. Gimana teman-teman caranya menikah, bertemu jodoh? Gimana caranya? Jujur aja udah. Gimana ya? Kajian. Bisa aja langsung nikah. Habis ini bungkus satu gitu. Iya. Udah nikah dia masalahnya. Oh udah nikah. Tadi loh ya. Jaga ini, masalahnya beda. Ya gitu. Saya bertanya teman-teman, ya jujur jawab dari lubuk hati yang paling dalam teman-teman. Apakah teman-teman nih di dalam hatinya atau dalam pikirannya percaya bahwasanya kalau teman-teman ini sudah ditulis namanya di Lauhul Mahfuz dengan orang lain? Bahasa kasarnya, apakah teman-teman percaya bahwasanya sudah ada jodoh yang disiapkan teman-teman di sana? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Terus jemputnya gimana? Jemputnya gimana? Jemputnya gimana mas? Gojek jadi mas, gojek jadi. Gojek. Iya. Jemputnya gimana? Pacaran? Dia nggak apa, cerita aja udah. Iya di luar sana ya gitu. Cerita saja deh. Kenalannya gimana? Namanya siapa ya gitu? Percaya nggak kalau ada orang kenalan terus tanpa langsung bertatap muka seperti itu terus dia itu nikah terus gitu percaya nggak? Make sense? Gak ada. Oh ada. Make sense nggak seperti itu? Karena ada orang tanya kan, gimana caranya kita bisa tahu seseorang kalau kita nggak kenal dulu? Ya, nggak kenal lama dulu, gitu kan? Nggak make sense gitu. Kalau ada orang kenal, dan itu nikah bahkan, ya. Tapi kalau kita nggak kenal lama dulu, make sense nggak? Ayo, make sense nggak? Kan mau nikah nih, mau nikah itu kan long lasting kan, gitu. Simpelnya seperti ini, pernikahan itu butuh kenal dengan waktu yang lama atau dengan waktu yang singkat saja bisa. Saya berdasarkan dari enggak tergantung orangnya default. Ayo. Maka teman-teman, ini default dalilnya adalah bukan bertemu lalu berjodoh, tapi berjodoh lalu bertemu. Teman-teman yang ada di sini masih jomblo kan ya? Asik, masih jomblo ya? Ada. Masih jomblo nggak ada? Jomblo. Aku berbicara terkait masalah hukum negara, masih jomblo ya? Masih belum? Ya hukum negara, jomblo kan? Jomblo dong, ya kan? Jangan menutup kemungkinan mas. Di sini kan nanti ada kemungkinan yang lain gitu kan? Masih jomblo ya? Hukum negara? Ya. Oke. Masih jomblo semuanya ya? Pertanyaan sesimpel ini. Kita yakin nggak kalau jodoh kita itu sudah tertulis? Ini Islam semua kan? Saya tidak membicarakan, tidak berhadapan dengan non muslim ya, Islam ya. Soalnya saya akan berkata dengan dalil pakai Islam ya. Pertanyaan simpel, jodoh kita itu sudah tertulis, percaya? Percaya ya. Dan semuanya defaultnya orang itu sudah berpasang-pasangan, percaya? Berarti otomatis kita itu berjodoh lalu dipertemukan, ya, bukan bertemu lalu berjodoh. Intinya kita tuh sudah ada jodohnya, baru ada sebuah ikhtiar untuk bertemu, kenalan tadi kata Mas tadi, ya, bukan kita ketemu dulu lalu jodoh. Oke, ya, bukan bertemu lalu berjodoh, tapi berjodoh lalu bertemu. Jadi sebenarnya sudah ada Mas Agus, istrinya namanya Mbak Indah, itu sudah ada, namanya Agus dan Indah. Dengan segala luka-luka yang dialaminya, akhirnya dia ketemu sama Mbak Indah, nikah. Masih Pak istrinya siapa namanya? Hah? Wianti. Nama panggilannya deh? Anti. Oh, kamu gitu aja ya? Gampang. Anti gitu kan. Mas Ika sama Mbak Anti itu sudah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini kakak. Itu sudah Agus dan Anti. Aku yang Anti Pak dan Anti. Anti itu maksudnya kamu itu loh Mbak Indah gitu. Gitu. Makanya itu yang harus dipercaya teman-teman. Agar kenapa? Agar tidak ada rasa khawatir teman-teman tidak memiliki jodoh. Karena itu jadi penting. Yang penting ikhtiarnya yang terbaik. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, mengenal orang itu perlu waktu yang lama atau tidak?
untuk mengetahui orang ini seluk-beluknya loh. Lama ya, harus lama dong. Masa nggak lama gitu. Saya mau tanya, ada yang minus di sini? Minus. Minus mas? Ya, yang pakai kacamata dong. Minus. Mas minus berapa? Oh, saya tak. Minus. 3. Yang lebih dari 3 dia 5 ada 5. Mas Minus berapa mbak? 6. Tulisan ini gimana? Ini berapa, Mbak? Kenapa? Bisa kenal lah. Ini berapa? Apa? Bisa baca? Kalau dilepas kacamata bisa baca? Serius? Tak kasih waktu 3 jam. Tapi dilepas kacamatanya, bisa baca enggak? Coba ya, coba. Akan dihitung dikit. Oke, mari kita tunggu 3 jam ya. Baik, masuk. Beneran enggak? Waktunya lama loh. Oke, saya panjang 5 jam. Nanti ada beberapa teman-teman yang panitia yang nunggu sampean di 4 jam gitu di sini. Bisa baca enggak? Tapi waktunya lama. Oke. Apa? Oh, yang paling silinder juga. Soalnya enggak, secara sudut pandangnya enggak pas ya, pandangannya enggak pas ya. Oh enggak kelihatan. Soalnya silinder ya. Oke, anggap saja baca apa namanya? Lisa. R. M. Nisa. Ada Antia dan Nisa. Kamu perempuan, oke. Nisa. Enggak, Nisa. Marisa. Silinder dan ini 6. Enggak bisa baca tulisan ada di sini, padahal diberikan waktu yang lama. Kalau kacamatanya dipakai, butuh waktu berapa lama Mbak untuk mengejar tulisan ini? Langsung bisa. 2 detik bisa ya? Bisa. Coba sebut Mbak, bisa baca. Makanya bisa. Enggak ada nya kok. Enggak ada ya. Bukan. Lu coba. Ya enggak apa-apa wis. Ayo bagi saya. Padahal cuma 1 menit, enggak sampai ya, 2 detik ya bisa. Ya, sama teman-teman. Seperti proses mencari informasi untuk menikah. Bukan waktu yang lama, tapi waktu yang berkualitas dengan sudut pandang yang berkualitas. Kacamatanya dipakai harus. Nah gitu. Karena biasanya nih adalah orang-orang ketika itu belum fokus ke pernikahan, pertanyaannya pasti macam-macam. Dan informasi yang didapat itu hanya sebatas ya suka apa, pedes gak pedes, suka nonton film genre apa gitu. Begitu. Tapi tidak pernah membahas tentang visi misi pernikahan. Tidak pernah membahas terkait gimana nanti cara pengasuhan anak. Ya gitu. Gimana cara nanti ketika mengelola emosi, gimana cara rumah tangga itu bisa produktif, menghasilkan belajar bareng seperti suara seperti Mas Siva tadi dan sebagainya. Gak pernah seperti itu. Masalah financial planning gak pernah dibahas. Dan kalau sudah masalah pernikahan, tidak perlu waktu yang tahun-tahunan. Tapi saya harus bahas seperti itu. Kalau niat kita sudah mau nikah, itu yang namanya sudut pandang yang pas. Maka tidak perlu waktu yang lama. Maka waktu non-seks menurut saya itu. Karena banyak mudaratnya nanti. Oke? Ya. Maka kalau sudah berbicara terkait masalah waktu, ya waktu yang singkat, waktu yang pas dengan sudut pandang yang pas. Jadi kalau terkait masalah waktu yang lama, oke, next. Jika fokusnya untuk pernikahan, karena pertanyaan pasti akan banyak, tapi pertanyaan intinya, ya itu yang mungkin 4 sampai 6 pertanyaan cukup harusnya. Karena itu perlu dijabari. Maka dalilnya ini Al-Zariyat ayat 49. Gitu, karena saya tadi ngomong musuh semuanya, oke aman. Berarti saya pakai dalil. Nah, gitu. Jadi intinya teman-teman, tenanglah, enjoy lah, nikmati perjalanannya. Karena kenapa? Karena semua orang defaultnya itu ada pasangannya. Default. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Tadi itu saya sudah, ini surat Arum ini yang dibaca, Arum ini enggak. Kita kan Arum, defaultnya itu kayak gitu Arum gitu. Itu enggak. Tapi enggak apa-apa, tadi ada juga tentang berpasang-pasangan kan yang dibaca masyarakat.
Maka defaultnya teman-teman itu sama ada judulnya sudah. Mas siapa namanya? Mas Rofi. Belum nikah kan? Belum. Bingung. Jadi defaultnya Mas Rofi dengan Mbak Siti gitu kan? Bila pun mau kan nggak tahu aku, ya kan? Mbak Mas Rofi dan Mbak Siti gitu, itu default. Tapi cara mencapai itu gitu, yang akan kita diskusi. Kenapa saya sebut tadi surat Ar-Rum katakan? Karena defaultnya adalah ini bukan tentang tujuan. Tujuannya menikah jelas, semua orang itu pasti akan menikah dan defaultnya sudah jelas pasti kita akan nikah. Tapi kondisi ketika atau kualitas diri kita ketika kita menikah itu tadi itu yang menjadi PR-nya masing-masing. Karena di surat Ar-Rum ayat 26 yang baik untuk yang baik, yang nggak baik untuk yang nggak baik. Default lagi default. Maka fokusnya adalah untuk menjadi yang baik. Saya tuh punya santri Kaipan, kolektif Kaipan. Kemarin itu baru keluar dari pondok pesantren, dari penjara. Dan dia dulunya itu kenal Adam. Ada bukan ada kafir loh. Ya bukan. Dulu gitu yang waktu itu juga nikahnya saya dampingin gitu kan. Itu kan dulu kan bandar. Ya kalau saya di sini enggak ada internet. Mana bisa deh. Ada bola dan sebagainya. Saya ngomong habis lulus, Mas, aku pengen nikah. Ya sudah, pegang tuana. Maka kamu kalau dulu masih kondisimu seperti itu, kamu akan dapat yang sama. Tapi kalau kondisimu memperbaiki diri, insya Allah, maka jodohmu akan semakin baik. Jadi alhamdulillah sekarang jodohnya baik. Ya ngaji, ya gereja, sama, gitu kan. Meskipun dia pun udah. Gak tahu kalau kajian di Kaipan kan tahu sendiri, gitu. Di Betul yang di Surabaya, bandar ada, mantan membunuh ada sebagainya banyak. Tapi semua orang memiliki kesempatan, pasti punya oportunity. Nah itu, selama pintu tobatnya belum ditutup. Belumnya ditutup itu apa? Ketika tidak menikah. Oke, bahas mas ini aja, mas nikah saja. Nanti kalau di Surabaya itu masalah aja kebetulan. Oke, next. Maka tidak perlu khawatir berlebihan teman-teman, karena namanya sudah tertuliskan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan dan dituliskan kembali 40 hari sebelum ruh teman-teman ditiupkan ke rahim ibunya teman-teman. Jadi defaultnya sudah ada judulnya. Defaultnya. Tinggal ranah kita adalah ikhtiar menjadi seseorang yang terbaik. Nggak usah gupuk, nggak usah bingung, nggak usah gupuk. Ada rumahnya yang paling jauh di sini. Pongangan ya, Pongangan ada masjid. Kasih deh. Apa? Pongangan ada Pongangan. Oh, itu Kalimantan kan nggak PP. Pongangan mana Pongangan? Tengah. Nganyar. Nganti ada teman. Yang sini PP ke sana. Lamongan di. Gelaga, ini dari Gelaga. Serius? Oke, Gelaga. Oke, Gelaga ya. Oke, Gelaga. Mbak siapa namanya? Hana. Mbak Hana tujuannya di sini pulang ke Gelaga. Besok nih. Karangturi. Ya. Karangturi, Karangcangkri, Karangturi, Karangmungu. Dan kita karang-karang di sana. Padahal nggak ada lautnya. Kagak membunuh, jadi ngerti. Mbak Hana mau ke Karangturi, katakan. Pasti ke Karangturi, tak tahu tujuannya Karangturi. Itu divorce. Pertanyaan sesimpel ini. Ketika tujuannya sudah tahu, apa yang dilakukan Mbak Hana untuk selamat sampai tujuan ke Karangturi? Ini kan hujan, berarti dia harus pakai hujan. Atau paling nggak jaket, biar nggak masuk angin. Atau pakai helm nggak? Pakai helm. Motornya good condition lah katakan, well prepare lah katakan, belum motornya dan sebagainya gitu kan. Intinya prepare. Ya. Padahal di Gelaga itu aku gelap kok sawangan, itu gak tenanan. Ya Gelaga gelap. Lamongan ini. Enggak Pak, maksudnya itulah kan surfakan orang mana muron gitu. Gelap dan lain sebagainya, otomatis prepare lampunya harus bisa nyala kayak itu. Yang tenang. Itu namanya well prepare ketika kita sudah tahu tujuannya.
ke Karangturi Lamongan. Kita nggak usah bingung masalah tujuan, karena tujuannya sudah ada, semuanya punya rumah masing-masing, akan pulang masing-masing. Tapi perjalanan ke sana itu loh yang harus well prepare. Kebanyakan teman-teman sekarang itu OVT, ya, OVT, overthinking terkait masalah pernikahan atau takut masalah pernikahan. Ya nggak apa-apa, wajar, karena sesuatu yang tidak diketahui itu biasanya bikin OVT, bikin takut gitu. Karena masih belum pernah dan nggak tahu, gitu. Karena jodoh itu rahasia dan rahasia itu di tangan Allah. Cara untuk agar hati kita tenang adalah dekat dengan pemilik rahasia itu. Itu tidak pasti ya. Maka yang perlu dilakukan adalah persiapan. Kekhawatirannya itu ditanggulangi dengan persiapan, terutama terkait masalah persiapan ilmu. Nah gitu. Kemarin di story saya itu ada yang tanya gitu. Saya itu sudah umur sekian gitu. Gimana caranya saya mendapatkan jodoh karena saya umurnya sudah sekian gitu, 31 perempuan. Mohon pencerahannya. Ya sudah langsung saya jawab, mohon maaf, kulit saya sawo matang, saya nggak bisa nyerahin orang. Jadi beberapa tips sih, salah satunya itu adalah perluas lingkungan, kayak gitu. Diluaskan lingkungannya, karena mungkin jodoh itu juga karena lingkungan yang luas, bisa ketemu kayak gini kan, lama-lama akhirnya nggak tahu, terus tiba-tiba jadi tahu dan sebagainya. Ikut volunteer, itu kan? Ya kan ikut volunteer kayak gitu. Makanya saya tadi ngomong sama masnya, jujur teman-teman, saya itu kenal sama istri 1 bulan, nggak sampai tanggal 4 tanggal 28 nikah, beliau saksinya. Kan istri saya kan best friend-nya istrinya beliau. Ya gitu. Ya buat grup itu judulnya drama dalam dakwah itu. Jadi ada grup dalam sekarang. Istri saya itu best friend-nya istrinya beliau, best friend-nya istrinya Mas Mahfud. Gitu. Saya tuh kenal tanggal 4, tanggal 28 akad. Ya gitu. Akad saya itu di Gresik, di Lowayu, di teras. Enggak tahu belum apa dan lain sebagainya, ya sudah bismillah berarti. Ya karena terkait materi informasi sudah well informed, sudah selesai. Ya. Jadi, nanti kita bisa diskusi terkait masalah itu. Oke, next. Maka teman-teman, Al-Quran itu nggak bilang loh kalau misal kita akan menikah dengan seseorang yang kita cintai. Nggak bilang kamu akan menikah dengan seseorang yang kamu cintai, nggak bilang seperti itu. Tapi Al-Quran itu bilang bahwasanya yang terbaik buat yang terbaik, yang nggak baik buat yang nggak baik. Oke. Ini bisa nggak sih? Bisa lihat nggak sih? Atau kayak apa? Kena Mas Agus ya nggak bisa deh. Kamu lihat. Atau kita pindah situ? Ya pindah situ ya. Kelihatan nggak teman-temannya di belakang? Enggak ya? Nggak kelihatan ya. Oh, udah. Ya kayak gitu. Aman. Suara saja nggak apa-apa ya. Aman ya? Aman ya? Ada aman kok, aman kok. Maka Allah nggak bilang bahwasanya seseorang itu akan menikah dengan seseorang yang dicintai, seseorang yang dicintai akan menikah dengan seseorang yang. Tapi Al-Quran bilangnya apa? Bahwa yang terbaik akan mendapatkan yang terbaik. Yang nggak baik akan mendapatkan nggak baik. Udah. Terus ada yang tanya, tapi ada temanku apa? Itu baik banget tapi mendapatkan yang nggak baik. Ini default. Tapi kita nggak tahu dalam-dalamnya. Maka seseorang itu kalau sudah akad, sebenarnya itu adalah opportunity. Itu kalau sudah nikah, sudah akad dengan itu jodoh yang terbaik bagi dia. Menurut Allah SWT. Ya gitu. Karena kebaikan itu banyak jenisnya. Ada yang kebaikan yang namanya al-khair, bahasa Arabnya al-khair. Ada kebaikan yang namanya al-ma'ruf. Ya, ada yang kebaikan yang namanya at-thayyib, lezat, lebih pendekatan kebaikan lebih makanan. Ada yang hasan, ada yang jamal, bukan banyak banget bahasa Arabnya kebaikan itu. Kalau al-khair, nikah itu al-khair. Kebaikannya itu bahasa Arabnya versinya Allah. Jadi definisinya itu versinya Allah. Itu baik. Maksudnya seperti apa? Sholat itu baik apa buruk? Sholat itu menurut kita sebagai seorang mukmin.
bagi seorang yang Islam baik. Tapi kalau agama yang lain, enggak, gitu kan. Tapi kalau ngasih orang makan, traktir orang katakan, ya, itu baik apa enggak? Semua orang pasti tahu hal itu baik, itu namanya al-ma'ruf. Yang sholat al-khair, yang ini al-ma'ruf, itu beda. Makna ini kalau baca kitab kuning, beda. Nah, jadi, itu kalau memposisikan harus pas. Yang dimana? Kalau nikah itu apa ya? Oke, teman-teman. Ya. Maka bisa jadi teman-teman yang sekarang sudah ada nama di dalam hatinya bisa jadi bukan itu, atau bisa jadi itu. Gimana caranya? Ya udah cepat nikahin, minta dinikahin. Bagi yang laki-laki, yang perempuan. Yang laki-laki biasanya seperti itu. Saya mau tanya, ada perbedaan sangat mendasar antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hal mencintai secara totalitas. Saya ulangi lagi, ada hal perbedaan secara mendasar perempuan dan laki-laki mencintai secara totalitas. Kalau perempuan, dia bisa mencintai seseorang itu bucin ya, bucin banget itu tanpa ada alasan apapun gitu. Kalau sudah pokoknya kalau sudah cinta saja dan itu totalitas. Kalau perempuan, benar enggak? Enggak juga. Benar kan ini loh ngomong enggak, biasanya bener loh. Benar enggak? Pernah enggak cinta seorang itu sudah totalitas gitu? Karena pikir logika deh. Ya karena emang aku udah sayang, emang gimana? Pernah enggak gitu? Itu defaultnya perempuan memang seperti itu karena berdasarkan perasaan biasanya. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki itu butuh satu alasan dan dia bisa mencintai secara totalitas dan bisa-bisa. Itu laki-laki. Kalau perempuan dia hanya ya kalau udah kadung cinta saja itu sudah dia bisa mencintai totalitas. Itu default ya perasaan memang. Ya menurut psikologi seperti itu. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki karena memang lebih dekat dengan logika, dia harus punya satu alasan untuk dia bisa mencintai secara totalitas. Kalau enggak dengan alasan ini itu susah. Saya tidak tahu nggak bisa ya, mungkin ada satu orang dua orang bisa, tapi susah. Tahu nggak alasannya apa? Oke ya, kalau perempuan bisa jadi tanpa alasan, tanpa logika, perasaan totalitas bucin deh gitu. Tapi kalau seorang laki-laki enggak. Seorang laki-laki itu harus punya satu alasan dulu, baru dia bisa mencintai secara totalitas banget. Yaitu responsibility, tanggung jawab. Di sini ada yang besti tidak? Besti banget, gitu. Kemana-mana bareng. Sampai ke kamar mandi itu bareng gitu. Nanti, ada yang kuliah gitu, kita kamar mandi bareng gitu. Kamar mandi gitu biasanya. Ya nggak mau ditinggalkan di kamar mandi antri 5. Pokoknya kalau ada kamar mandi gantian, wah itu yang laki-laki yang ada nggak besti banget? Ada yang sini besti banget? Nggak ada. Sama temennya? Paling belakang lah. Oh sana, besti banget. Sudah kenal lama? Sudah kenal lama? 4 tahun. Punya utang nggak? Punya. Oh boleh kalau mau ngobrol dulu boleh. Totalan dulu gitu. Aku latang boleh nggak punya utang? Oh nggak ada. Berarti sudah diikhlasin ya, benar ya? Ikhlasin. Oke ikut. Pakai loh ya. Oke, Mbak siapa namanya Bu? Ari sama Mbak Nisa. Yang sering minta traktir siapa? Nggak ada. BDD semua. Oh belum besti kan? Hah? Contoh ini aja, Mbak Arin sama Mbak Nisa. Mbak Arin kalau Mbak Nisa minta traktir nggak apa-apa, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 15 kali Mbak. Setiap ketemu sama minta traktir terus. Beneran. Enggak mau kan ya? Enggak mau ya? Oke. Kenapa enggak mau? Mau gitu kan? Besi apaan ini gitu. Gitu kan ya? Itu umum bener, enggak apa-apa. Kalau 15 kali minta traktir ya Allah Mbak, kan enggak cuma tanah ngomong makan gitu. Gitu kan? Itu default, itu manusia. Ada rasa pelitnya, ada rasa financial planningnya gitu. Ya. Enggak salah, santai aja. Mas, saya mau cek teman baru. Mas Pak, sama Mas siapa kecamatan?
Anggap aja kita nggak kenal. Mas Krisna. Kita terakhir kopi ya kan, masih nama Mas Krisna ngopi. Satu kali masih aman ya. Kalau sudah 3 kali, ya dilempar piring palingnya. Itu default. Tapi ada loh seseorang laki-laki, bukan perempuan, seorang laki-laki yang setiap kali nih teman-teman kemana-mana itu ditraktir. Setiap kali dia gajian, setiap awal bulan, akhir bulan katakan, itu dikasihkan ke teman-teman semuanya. Atau sama ibunya teman-teman. Laki-laki itu siapa namanya? Emang lagi, ada seorang laki-laki yang setiap kali dia gajian, setiap kali dia mendapatkan rezeki, dia rela lembur, rela kepanasan dan lain sebagainya. Tapi ketika dapat uang dikasihkan sama orang lain. Orang lain itu adalah ibunya dan teman-teman, ibunya teman-teman dan teman-teman. Siapa lain? Ayahnya. Kenapa kok seperti itu? Responsibility, tanggung jawab. Maka jika ini dicintai dengan totalitas, dia harus bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab seorang laki-laki itu adalah akad. Maka teman-teman, ya, akan secara agama dan secara negara ya. Maka teman-teman, ya benar. Jika teman-teman ini dicintai sama makhluk-makhluk ini di sini, ya, saya punya satu, responsibility, tanggung jawab. Dari default. Oke. Next. Karena juga itu ada 4 kemungkinan teman-teman di sini ya. Juga ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah berjodoh dengan orang yang kita sebut dalam doa. Boleh sebut, boleh. Ya Allah, masih Pak, ya Allah. Wah, itu sudah punya istri ya. Nah gitu. Tapi syaratnya adalah, saran saya, sebutlah yang nomor 1 ini karena memang dia itu agamanya baik banget gitu. Akhlaknya baik banget. Dia nggak pernah red flag. Dia adabnya baik gitu. Jangankan selingkuh, bohong saja dia nggak pernah gitu. Yang nomor pertama boleh disebut. Nah gitu. Karena pernah pada zaman sahabat itu, ya itu juga menyebut, aku pengen nikah sama orang ini gitu. Dan itu kewujud juga. Yang harapannya, yang syaratnya adalah agamanya baik. Ada sebuah kriteria ya teman-teman ya. Kriteria, kalau misal ngomong masalah kriteria nih, sebenarnya kriteria yang diajarkan agama kita itu apa sih kayak gitu kan? Ini bahasanya memang untuk laki-laki, tapi ini dibilang juga untuk perempuan. Hadis yang sangat masyhur, teman-teman mungkin sudah apa? Target umar alian, lima wali hasabiyah, wali jamaliyah, wali dunia. 4 kriteria. Kayak gitu. Nikahilah perempuan atau perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ini sebenarnya juga bisa diambil ibrohnya kepada laki-laki. Pertama adalah karena 5 lihat. Kalau bahasa saya dalam manajemen keuangan, financial planning, bukan hanya kaya, tapi dia bisa mengelola harta. Kalau bahasa sekarang financial planning ya, kayak gitu kan. Dia nggak gopo gitu ketika ada besok ya. Besok itu hati-hati teman-teman, karena besok itu rawan orang itu terhipnotis. Hari Senin bukan besok ya, hari Senin. Karena kenapa? Kan seperti di kajian seperti ini, ayo teman-teman ini habis ini saya harus nemenin istri saya gitu. Karena kenapa? Ini PD. Kalau kayak gitu nanti istri saya bingung gitu. Dia harus men-check out army atau sage, tahu ya bedanya? Army, sage, apa lagi? Ada lagi kok. Mau apa? Malam merah. Kayak gitu. Maca, ya kan? Itu ada banyak gitu. Gitu kan, kalau gitu jempolnya nggak terkontrol gitu. Aku tuh pernah teman-teman, kenapa? Ini loh kerjaku sudah full. Terus gimana? Ini harus dicek gini kan gitu. Gak bisa nggak? Oh iya dah, yaudah cuma 2 gitu.